Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia yang hadir di acara program Ulas Berita Kabar Priangan Harian Umum edisi Selasa 14 Januari 2025. Seperti biasa kita akan mengulas sejumlah berita hangat dan menarik yang akan dipersembahkan untuk Baraya Priangan TV ya. Di sini saya akan mengulas sejumlah berita yang mana sudah termuat di koran, tapi kita akan bacakan kembali untuk Baraya Priangan TV untuk bisa mendapatkan gambaran nih apa saja sih berita yang ada di Harian Umum Kabar Priangan hari Selasa 14 Januari 2025. Ini kita sudah langsung ada di halaman depan, halaman utama, yaitu headline dari berita-berita hari ini, yang mana ada Polres Garut gagalkan peredaran ribuan obat terlarang di Selaawi. Nah, di sini itu Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Garut berhasil mengungkap peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Selaawi. Dua pelaku dengan inisial RH berumur 25 tahun dan DS 33 tahun, warga setempat berhasil diamankan berikut ribuan butir obat terlarang dan sejumlah barang bukti lainnya. Nah, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di kawasan Desa Selaawi. Nah, petugas langsung merespon dengan melakukan penyelidikan intensif dan berhasil menangkap kedua pelaku. Nah, ini kita bisa kasih applause ya untuk Polres Garut yang sigap dalam menangani kasus-kasus yang sekiranya itu memang meresahkan untuk masyarakat ya. Kemudian dalam penangkapan ini, polisi juga turut mengamankan sejumlah uang tunai, handphone, dan sebuah kendaraan bermotor yang diduga digunakan dalam transaksi peredaran ribuan obat terlarang di Selaawi ini. Baik, Baraya Priangan, berikutnya kita akan lanjut ke halaman berikutnya ya, yaitu ada datang dari wilayah Garut dan Sumedang. Nah, di sini tuh yang sedang ramai ya, yaitu untuk kalangan dunia peternakan mungkin ya, ini banyak sekali hewan-hewan yang terjangkit PMK atau yang kita sering dengar yaitu penyakit mulut dan kuku. Di sini itu ada Diskanak. Kita bacakan terlebih dahulu. Diskanak penyebarannya hanya 0,01%. Sebanyak 160 sapi di Garut terjangkit PMK. Sebanyak 160 ekor sapi di Kabupaten Garut terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku atau disingkat dengan PMK. Meski demikian, Dinas Perikanan dan Peternakan Diskanak Kabupaten Garut menyebutkan bahwa tingkat penyebarannya tergolong rendah, yakni hanya 0,01% dari total populasi sapi di wilayah tersebut. Nah, Beni menjelaskan, Beni merupakan Kepala Diskanak Kabupaten Garut, menyampaikan bahwa kasus PMK pada sapi tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah meskipun angka penyebarannya sangat kecil. Beni menjelaskan wabah PMK di Garut tidak hanya menjangkit sapi, tetapi juga berpotensi menyerang ternak lain seperti kerbau, kambing, dan domba. Nah, dengan wabah ini itu kan virus ya, jadi virus itu kan pasti bisa menyebar ke hewan ternak lainnya, yang mana ini juga akan menghambat dalam produksi daging untuk masyarakat ya. Jadi dengan adanya tindakan dari Diskanak ini, mereka menaruh perhatian tinggi ya kepada dalam penanganan PMK ini. Nah, tim tersebut memberikan sosialisasi mengenai penanganan PMK serta melakukan pemeriksaan dini terhadap ternak yang berpotensi terinfeksi dengan upaya penanganan yang dilakukan secara cepat, Ibu Beni. PMK bisa dikendalikan dengan baik. Daging sapi di Garut pun pada akhirnya aman untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, ia juga menyarankan peternak untuk melakukan vaksinasi PMK secara mandiri, menjaga kebersihan kandang, dan membatasi akses orang luar ke area ternak. Beni berharap langkah-langkah ini dapat memutus rantai penyebaran PMK di wilayahnya. Kerjasama antara peternak dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran lebih luas, sekaligus menjaga keberlangsungan sektor peternakan di Garut.
Nah, untuk berita berikutnya kita ada masih di wilayah Sumedang ya, yaitu debit air meningkat, hasil tangkapan ikan pepetak di perairan Waduk Jati Gede menurun. Yang seperti kita ketahui ya, di beberapa wilayah Priangan Timur ini sedang musim hujan ya, jadi itu akan mempengaruhi terhadap nelayan atau di bidang perairan dan kelautan ya. Nah, menurut di sini akibat debit air di perairan Waduk Jati Gede meningkat, para nelayan pemburu ikan pepetak di kawasan Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang mengalami penurunan penghasilan. Nah, penurunan penghasilan ini dipengaruhi oleh faktor alam, terutama cuaca hujan. Rudi, berdasarkan data yang dimiliki di Skanak Kabupaten Sumedang, hasil tangkapan ikan pepetak di perairan Waduk Jati Gede biasanya mencapai 1 ton per hari. Namun, datangnya musim hujan, para nelayan paling hanya bisa menghasilkan ikan pepetak sekitar 3 kuintal per hari. Yang mana itu sangat signifikan ya, yang biasanya 1 ton ini menjadi 3 kuintal per hari. Kita doakan semoga untuk para nelayan tetap bisa mendapatkan penghasilan yang nantinya akan menaik ya, menaik sesuai dengan cuaca atau iklim yang sedang berlangsung di wilayah perairan Waduk Jati Gede. Nah, untuk berita berikutnya kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu ada dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, tempo hari kita mendapat laporan bahwa belum semua wilayah di Indonesia itu mendapatkan program makan gratis ya, makan bergizi gratis. Nah, alhamdulillah ini di SMA N2 Singaparna sudah mendapatkan program makan bergizi gratis yang akhirnya berjalan. Kita bacakan terlebih dahulu. Para siswa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah pusat Senin 13 Januari 2025. Pembagian program makan bergizi gratis ini memang agak sedikit molor dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Meski demikian, para siswa tetap terlihat senang mendapatkan makanan bergizi tersebut. Nah, program makan bergizi gratis ini disambut gembira ya oleh para siswa dan siswi SMA Negeri 2 Singaparna. Ini kita bisa membaca dari salah satu testimoni dari siswi SMA N2 Singaparna, yang mana dia mengatakan bahwa alhamdulillah akhirnya ada pembagian makan gratis. Lumayan bisa menghemat uang jajan, makanan juga bergizi, ada daging dan susu. Nah, ya betul sekali ya, bagaimana tidak dengan adanya program makan gratis ini dapat menghemat uang jajan atau uang saku para siswa yang pada akhirnya itu bisa disisihkan untuk tabungan ya. Baik, untuk berikutnya mungkin ada dari tema wisata yaitu dari wilayah Pangandaran. Di sini judulnya indahnya Taman Suarsi di Pangandaran jadi incaran wisatawan untuk saksikan matahari terbenam. Nah, wisata yang menarik ini memang selalu jadi destinasi berlibur para keluarga maupun para kerabat ya, karena dapat menghilangkan stres atau healing sejenak dari pekerjaan hiruk pikuknya selama ini bekerja ya. Nah, di sini itu ada destinasi wisata baru di Pangandaran Taman Suarsi yang menjadi incaran masyarakat dan wisatawan untuk menikmati indahnya menyaksikan matahari terbenam. Nah, yang bikin menariknya Taman Suarsi di Pangandaran ini adalah karena dia itu letaknya strategis, yaitu di tepi pantai yang menawarkan fasilitas ramah pengunjung seperti area bersantai, jalur pejalan kaki yang rapi, dan spot foto ikonik berlatar cakrawala senja. Nah, kombinasi pemandangan alam dan infrastruktur yang memadai menjadikan lokasi ini pilihan utama untuk menghabiskan sore hari di sekitar Kampung Turis Pamunggaran Pangandaran. Nah, baik Baraya Priangan TV, mungkin sekian ulasan berita hari ini dan sebelum kita penutupan ya, kita ada informasi tambahan nih buat Baraya Priangan TV yang mungkin sedang membutuhkan jasa rental atau sedang membutuhkan alat elektronik untuk percetakan, itu dapat dilihat di ragam iklan kita ada di
halaman lembar terakhir dari koran harian Kabar Priangan. Dan jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya, yang lebih lengkapnya bisa langsung mengunjungi portal media kita atau website kita di kabarpriangan.com. Nah, mungkin sekian ulas berita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan saya. Wassalamualaikum, saya Rifda Zudia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.